Pernah nggak sih, waktu lagi lihat peta dunia, terus kepikiran, apa ya yang ada di titik-titik paling jauh itu? Ternyata itu bukan cuma daratan kosong loh, ada orang-orang yang beneran membangun kehidupan di sana. Kira-kira, kayak apa rasanya hidup di ujung dunia? Yuk kita cari tahu sama-sama. Di pembahasan kali ini, kita bakal jalan-jalan virtual ke 3 tempat paling terisolasi di planet ini. Kita bakal kenalan sama Viking modern, menjelajahi pulau yang kelihatannya kaya dari planet lain, dan kita juga akan mampir ke penjara alami seorang kaisar. Oke, siap-siap ya. Dari keturunan Viking yang bikin infrastruktur super canggih, terus ke pulau yang ekosistemnya itu ibarat kapsul waktu, sampai akhirnya kita ke lokasi pengasingan paling legendaris dalam sejarah. Perjalanan kita dimulai sekarang. Pemberhentian pertama kita ini, wah benar-benar sebuah paradoks. Sebuah tempat di pinggiran Eropa dengan akar Viking kuno, tapi punya beberapa infrastruktur paling modern di dunia. Selamat datang di Kepulauan Faroe. Bayangin deh, populasinya cuma sekitar 50.000 orang, tinggal di gugusan pulau yang letaknya jauh banget di Atlantik Utara. Tapi, jangan sampai lokasinya menipu Anda. Justru, cara mereka melawan isolasi itulah yang bikin mereka luar biasa. Nah ini dia buktinya. Ada 25 terowongan yang menembus gunung dan bahkan dasar laut buat menghubungkan pulau-pulau mereka. Dan puncaknya apa? Mereka membangun bundaran di bawah laut. Ini bukan sekedar proyek infrastruktur biasa. Ini adalah pernyataan sikap. Bagi mereka, nggak ada satupun komunitas yang boleh terisolasi. Semua harus terhubung. Dan paradoksnya itu nggak berhenti di situ aja loh. Di satu sisi, bahasa mereka itu turunan Norse kuno dan jumlah dombanya lebih banyak dari jumlah manusianya. Tapi, di sisi lain, mereka punya layanan sosial yang super modern dan tingkat kepercayaannya tinggi banget. Sampai nomor telepon Perdana Menteri bisa kamu temukan di buku telepon. Oh, dan coba tebak, di 18 pulau cuma ada 5 lampu lalu lintas. Tapi, secanggih apapun konektivitas fisiknya, ternyata itu nggak selalu bisa menghilangkan perasaan terisolasi. Kutipan dari seorang remaja di sana, ini benar-benar menangkap dilemanya. Ada cinta yang mendalam buat kampung halaman, tapi di saat yang sama ada rasa penasaran sama dunia yang lebih luas di luar sana. Inilah sisi lain dari koin keterpencilan. Oke, sekarang kita pindah ke tempat yang terisolasinya bukan cuma karena jarak, tapi juga karena waktu. Pemberhentian kedua kita, Socotra, di Yaman. Sebuah pulau yang sering banget dibilang rasanya kayak bukan dari bumi. Ada sekitar 60.000 jiwa yang tinggal di pulau ini. Tapi, jujur aja, penghuni paling ikonik di Socotra itu bukan manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua dan aneh. Nah, ini dia sang primadona, pohon darah naga. Bentuknya yang mirip payung terbalik ini adalah hasil adaptasi jutaan tahun dalam isolasi total dari daratan utama. Dan getahnya yang merah kayak darah itu bukan cuma unik, tapi udah jadi bagian dari pengobatan dan legenda selama berabad-abad. Dan buat orang-orang seperti Bapak Sulaiman ini, pohon ini tuh lebih dari sekedar tanaman. Dengerin deh kata-katanya. Pohon ini adalah warisan yang dijaga seperti anaknya sendiri. Ini jadi bukti nyata gimana di Socotra batasan antara alam dan budaya itu jadi kabur banget. Socotra itu benar-benar sebuah kapsul waktu. Karena terpisah dari Afrika jutaan tahun lalu, pulau ini jadi semacam laboratorium evolusi sendiri. Hasilnya, lebih dari sepertiga tanamannya itu endemik, nggak akan kamu temukan di tempat lain di bumi. Bahkan bahasanya, Sokotri adalah gema dari masa lalu, bahasa lisan kuno yang tidak punya tulisan. Tradisi purba seperti mengawetkan kurma di kulit domba pun masih hidup di sini. Dan sekarang kita tiba di tujuan akhir, sebuah pulau yang definisinya adalah isolasi geografis itu sendiri. Selamat datang di Saint Helena, yang sering disebut sebagai tempat berpenghuni paling terpencil di planet ini. Populasinya cuma 5.000 orang. Coba bayangin, sebuah kota kecil, terus kota itu diletakkan di tengah-tengah Samudra Atlantik Selatan, ribuan kilometer dari daratan terdekat manapun. Itulah Saint Helena. Tapi jangan salah, titik kecil di peta ini pernah jadi pusat perhatian seluruh dunia. Coba kita lihat garis waktu ini. Selama 500 tahun, satu-satunya cara buat kesini ya lewat kapal, perjalanan yang makan waktu berhari-hari. Keterpencilannya ini justru yang membuatnya jadi penjara ideal. Lucunya, saat dunia makin terhubung, Saint Helena malah makin tertinggal. Sampai akhirnya, di tahun 2017, suara mesin jet untuk pertama kalinya memecah keheningan, membuka babak baru dalam sejarah panjang isolasi mereka. Dan ya, inilah alasan utama kenapa Saint Helena begitu terkenal. Keterpencilannya yang ekstrim itu adalah sebuah fitur, bukan kekurangan. Kerajaan Inggris melihatnya sebagai penjara alami paling aman di dunia,
tempat yang sempurna untuk memastikan Napoleon Bonaparte gak akan pernah lagi mengancam Eropa. Tapi, apa yang bagi Napoleon adalah sebuah penjara, bagi sebagian penduduknya saat ini justru adalah surga. Ada keindahan tersendiri yang ditemukan dalam keheningan dan kedamaian, sesuatu yang cuma bisa ditawarkan oleh isolasi yang begitu ekstrem. Jadi, setelah kita mengunjungi 3 sudut dunia yang sangat berbeda ini, apa sih sebenarnya arti dari terpencil? Perjalanan kita ini menunjukkan kalau jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Inilah inti pelajarannya. Keterpencilan itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi ada rasa sepi, tapi di sisi lain ada komunitas yang super erat. Kita lihat itu di Faro, di mana mereka sampai membangun terowongan supaya tetap bersama. Ada keterbatasan, tapi ada juga pelestarian, seperti pohon-pohon purba di Sokotra yang selamat dari perubahan dunia. Keterpencilan ini memaksa manusia untuk berinovasi, beradaptasi, dan pada akhirnya mendefinisikan ulang apa artinya terhubung. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Di zaman kita yang super terkoneksi ini, di mana kita sepertinya selalu online, mungkin justru tempat-tempat terpencil inilah yang menyimpan pelajaran berharga tentang komunitas, alam, dan tentang pentingnya berhenti sejenak. Jadi, menurut Anda, apa nilai sebenarnya dari sebuah keterpencilan?